Masalahnya itu adalah kualitas belanja yang buruk. Tapi bagaimana kita bisa membahas kualitas belanja yang buruk? Lihat bercermin dari bus saja, belum apa-apa udah hidup Jokowi. Vietnam dong, saya hitung elastisitasnya dengan ekspor Vietnam. 0,99. Artinya, Vietnam memang menikmati pelemahan nilai tukarnya. Apa concern dia untuk juga melakukan redenominasi? Malah menguntungkan kan? Mau ngomongnya cuman menyederhanakan nilai, nolnya kebanyakan, tapi yang mengakibatkan nol itu nambah, itu akibat krisis, Mas. Hiperinflasi itu kan? Akibat inflasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kenapa nolnya jadi banyak itu, ya karena inflasi. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Lagi-lagi masih membahas tentang isu yang digulirkan oleh Pak Purbaya. Kali ini tentang redenominasi rupiah. Apa sih maksudnya? Karena kemudian di publik masih banyak yang bingung antara kemudian redenominasi atau penyederhanaan ini dan pemotongan nilai atau sunering. Karena itu untuk memahami ini, kita undang kembali di Ruang Dialektika salah satu ekonom favorit saya, salah dua dari duo Rizky, Bang Yanuar Rizky. Salam Pancasila. Salam Pancasila, Mas Winarko. Terima kasih banyak sudah kembali lagi ke sini. Masih ngomong tentang kiprahnya Pak Purbaya, baik isu maupun kebijakan yang digulirkan. Kali ini bantu kami untuk memahami apa sih Bang, redenominasi ini apa sih? Dampaknya apa, dan kira-kira kalau ini nanti diterapkan, kira-kira apa yang publik perlu waspadai gitu? Jadi pertama gini, redenominasi ini ya, itu kalau sebenarnya gampangnya gini, angka 0 dibuang. Ya, tapi misalnya sekarang Indonesia mau 030, 1000 jadi 1. Nah, jadi angka 1000 dulu itu sekarang jadi 1. Tapi nilai uangnya tetap sama. Sama kayak 1000 zaman dulu. Zaman dulu. Itu yang dimaksud dengan redenominasi. Kalau centering beda. Kalau centering bahwa uang itu dipotong nilainya. Bahwa 1 itu nggak sama sama 1000 dulu. Nah, apa yang membuat ada kebijakan pemotongan uang centering? Itu kalau orang bilang zaman Menteri Keuangan Safrudin Prawira Negara dulu, ya, dengan potong uang di tahun 56, itu karena kan inflasi tinggi. Karena inflasi terlalu tinggi, salah satunya potong aja nilai uangnya. Gitu ya. Tapi apakah ketika negara nolnya udah kebanyakan, bukan karena dampak inflasi? Itu dulu. Pertanyaannya. Kan gini Mas Win. Dulu, ya, kita beli namanya gorengan deh. Dulu gorengan kita beli Rp5 misalnya. Sekarang 500. Barangnya kan tetap sama, gorengan. Berarti harganya naik. Berarti 5 dulu jadi 500 hari ini. Sekarang kita mau balikin lagi. Ini jadi 5. Susah untuk bedanya tuh setipis rambut. Untuk mengatakan bahwa redenominasi bukan centering. Ya Mas Win ya. Jadi artinya sebetulnya gampangnya tuh gini. Ketika inflasi itu terlalu tinggi, hampir akhirnya harga tuh jadi gorengan yang 5 perak jadi 500. Ya. Itu mengakibatkan sebetulnya ya udah deh jadi tinggi kan. Nah, saya ingin menyoroti yang lebih gampangnya gini, ya. Kapan Indonesia mengutarakan ide redenominasi ini? Pertama kali sepanjang yang saya ingat itu sebetulnya tahun 2007. Dalam proses rapat dengar pendapat Bank Indonesia dengan DPR. Dengan komisi, kalau dulu kan bukan komisi 11 namanya, komisi 9. Zaman itu. Komisi yang membidangi keuangan ya? Komisi yang membidangi keuangan. Jadi yang sepanjang ingatan saya, Bank Indonesia ditanya, karena pada waktu itu, Juli 2007, terjadi gagal bayar kredit perumahan di Amerika. Tapi belum jadi krisis finansial, Mas Rizal. Krisisnya 2008 kan? Krisisnya 2008. Jadi Juli 2007 gagal bayar. Ya kan? Nah, akibat gagal bayar ini kan tekanan terhadap rupiah besar juga. Nah, pada waktu itu kemudian BI mengatakan 2 hal. Repatriasi dana hasil ekspor.
Jadi untuk memperkuat yang namanya cadangan devisa kita. Jadi argumentasi BI pada waktu itu mengatakan bahwa kita ini ada ketidakseimbangan antara neraca pembayaran dengan neraca perdagangan. Pada waktu itu kita perlu ingat Mas Win, yang namanya batu bara lagi tinggi-tingginya Ya. harganya. Jadi yang jadi masalah itu windfall-nya. Di neraca perdagangannya besar dari batu bara, tapi uangnya diparkir di luar gitu. tapi uangnya nggak ada. Nah waktu itu Bank Indonesia mengatakan kita harus melakukan repatriasi dana hasil ekspor. Yang dicontohkan sepanjang yang saya ingat ya, mungkin kita juga harus cari lagi, karena BI punya kajian akademiknya, gitu ya. Yang mereka bandingkan juga itu adalah Thailand. Thailand ketika habis krisis 98, dia mereform yang namanya dana hasil ekspor. Jadi di Thailand itu 6 bulan harus diem, nggak boleh gerak dari perbankan. Nah BI waktu itu mengutarakan bahwa dana hasil ekspor harus diatur. Tapi kan kewenangan mengatur soal ini itu adanya di pemerintah, karena Bank Indonesia kan bank sentral. Ya, jadi intinya adalah minta ke DPR, DPR nanti sama pemerintah buat aturan lah, payung hukum. Kedua, BI mengatakan menyederhanakan nilai rupiah. Concernnya di mana sebetulnya, Mas Win? Ya, concernnya karena rupiah kita angkanya, misalnya gini, aku bandingin ASEAN aja, ya, ringgit Malaysia terhadap US dollar itu hari ini deh, kita pakai angka hari ini deh ya. Ringgit Malaysia terhadap US dollar itu 4,1, angkanya 4. Ya kan? Singapura sama. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lah, 20 segala macam. Nah, yang angkanya gede itu siapa? 2. Kita sama Vietnam. Kita sama Vietnam. Vietnam hari ini mau 26.000, malah kita mau 17.000. Ya. Nah, jadi pada waktu itu juga ada rencana mau masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN. Mesti ingat, Mas? Zaman itu. Jadi ASEAN pengen punya Eropa gitu ya. Nah, jadi ASEAN ingin punya mata uang bersama kayak euro. Nah, BI mengatakan ada ketimpangan. Karena angka kita yang gede, yang lain kecil. Jadi akhirnya kan nanti bisa tersandering begitu nanti ada mata uang bersama ASEAN. Itu alasan argumentasi pada saat itu. Ya, karena persiapan untuk masyarakat ekonomi ASEAN, juga persiapan untuk memperkuat rupiah dan hasil ekspor dan redenominasi. Jadi nominalnya disetarakan lah. Disetarakan. Kemudian Mas Win, 2008 krisisnya terjadi, krisis finansialnya. Ya, krisis finansialnya terjadi dan kita ada kejadian Bank Senturi yang menyita juga perhatian secara politik, pansus dan sebagainya. Jadi usulan ini boleh dibilang tidak lanjut karena urusannya jadi persoalan bailout Senturi. Dan waktu itu juga sasarannya salah satunya BI gitu kan. Ya, salah satunya BI. Tapi saya ingin menggambarkan situasi pada waktu itu sebetulnya pemerintah belum terlalu merespon karena terus ramai Senturi itu. Nah lalu Mas Win, kita ingat SBY menang lagi, ya, SBY Budiono. Salah satu dari master plan ekonomi waktu itu MP3I ya namanya, MP3I. Itu juga membahas tentang itu, redenominasi lagi. Redenominasi dan juga memajukan jam kita jadi sama sama Singapura. Jadi jam perdagangannya sama dengan ASEAN. Gitu. Alasannya pada waktu itu Menko Perekonomiannya Hatta Rajasa memang persiapan menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Lagi-lagi biar sinkron dengan ibu kota. Jadi saya ingin menggambarkan, sebetulnya selalu digambarkan ini sebenarnya lebih terkait dengan daya banding kita dengan mata uang negara lain. Ya, terkait dengan persiapan masyarakat ekonomi ASEAN. Oke. 2011 Presiden SBY menyetujui. Jadi pertama kali negara menyetujui usulan Bank Sentral ini ya 2011. Tapi dengan catatan perlu persiapan matang. Nah, kenapa perlu persiapan matang? Yang melakukan redenominasi ini ada yang berhasil dan yang gagal. Oke. Sampaikan Bang, berhasil siapa yang gagal dan kenapa ada yang berhasil dan yang gagal? Jadi misalnya, redenominasi ini pernah dilakukan oleh siapa? Brazil, Argentina berulang-ulang. Saya ingin mengatakan, Brazil dan Argentina, dia melakukan ini tidak lepas ketika mereka terkena krisis Latin tahun 80 yang terkait gagal bayar surat utang. Jadi
Mau ngomongnya cuman menyederhanakan nilai, nolnya kebanyakan, tapi yang mengakibatkan nol itu nambah, itu akibat krisis, Mas. Inflasi, hiperinflasi itu kan. Akibat inflasi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kenapa nolnya jadi banyak itu, ya karena inflasi. Kenapa nolnya di pasar uang, nilai tukar rupiahnya menjadi nolnya banyak, Vietnam juga jadi banyak, bahkan Zimbabwe lah yang kalau kita mau ekstrim jadi banyak. Ya itu karena persoalan inflatoir, inflasi. Jadi ketika kita memotong nol itu sebetulnya kan tetap saja, Mas, menyelesaikan persoalan yang ditimpakan oleh yang namanya inflasi di masa lalu. Iya. Tapi ekonomi ini kan persepsi, Mas. Kalau kebijakannya kayak dulu Safrudin Prawira Negara, centering, orang langsung kaget. Menyelesaikan inflasi di masa lalu karena centering mengakibatkan inflasi baru. Jadi redenominasi ini idenya apa? Menyelesaikan dampak dari inflasi masa lalu, tapi begitu diselesaikan tidak menyebabkan inflasi baru. Syaratnya apa? Oke. Syaratnya orang betul-betul harus satu pemahaman. Begitu saya pegang uang 1 hari ini, Nilainya sudah 1.000. jadi kalau kita ambil contoh, begitu sekarang harga gorengan 500, saya pakai uang 500, poin ya kalau sekarang kan. Saya kemudian ke tukang gorengan, beli gorengan, jadi 5. Tukang gorengannya nggak ngomong gini, oh enggak Pak, harganya sekarang 7. Kalau 7, berarti redenominasi itu gagal. Karena tetap aja naik. Karena si yang dagangnya ngerasa uangnya jadi berkurang, Mas. Iya. Nah, kuncinya seperti juga pada waktu SBY, Presiden SBY menyetujui 2011, dia menginginkan terjadi dulu diseminasi persiapan sebelum dibuat segala macam ini, bahwa yang namanya persepsi ini sama. Jadi edukasi ke publik berarti kan? Edukasi ke publik. Bahkan saya dulu juga termasuk yang ditanya juga ya oleh media maupun dalam FGD yang dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh segala macam. Ya saya mengatakan, ya kalau memang mau begitu, mungkin kita harus menyontoh gerakan KB zaman dulu. Bagaimana sampai ke pelosok desa, BKKBN gitu ya, bisa benar-benar Ada penyuluh, ada penyuluh, ada apa yang betul, ada mobil keliling. 2 anak cukup. Nah ini kan Mas, kalau dihitung-hitung kayak gini, nggak gampang kan? Negara kita ini kan luas Mas. Ya kan, pedagangnya juga banyak. Nggak gampang untuk menyamakan persepsi. Kaget lah orang kalau tiba-tiba misalnya ini gitu ya diterapkan. Orang boleh cek, salah satu kajian dari Bank Indonesia mengatakan bahwa memang begitu persepsinya gagal. Menyelesaikan dampak nol yang banyak karena inflasi masa lalu, disederhanakan, ya kan? Malah menyebabkan inflasi baru. Nah, kegagalan itu akibat apa? Persepsi yang tidak sama. Nah, dalam kajian itu yang dianggap sukses, itu adalah Turki. Ketika dia tahun 2005, kalau nggak salah, Turki itu menghilangkan 6, kita kan baru 3. 6 nolnya, 6 digit berarti. 6 digit. Jadi dari 10 juta jadi 1. Nah, salah satu yang dianggap gagal Argentina karena mengulang-ulang. Jadi redenominasi tahun waktu dulu kena krisis Latin diulang lagi. Jadi terus-terusan redenominasi gitu. Jadi artinya kalau kita mau ngambil contoh Argentina, dia potong nolnya 3. Tahu-tahu balik lagi nolnya nambah lagi 3, redenominasi lagi berulang-ulang. Itu berarti kan contoh gagal. Dan kalau kita lihat kan Argentina memang mengulang-ulang default surat utang juga. Bahkan terakhir 2020 kan dia default. Ya kan? Nah, Brazil dia juga pernah memotong tidak separah Argentina, tapi juga orang berhasil. Ya boleh dibilang cerita sukses segala macam. Turki itu dianggap berhasil. Karena orang begitu riranya dipotong, semua persepsinya sama. Orang di money market pun persepsinya sama. Tapi Mas Win, aku ingin ngomong kalau kita bicara Turki hari ini itu kan inflasinya luar biasa loh. Dan Turki hari ini kita masih lumayan loh dia udah mendapatkan tekanan luar biasa dari US dollar. Balik lagi. Jadi saya ingin mengatakan kita bicara fakta dulu nih ya. Ya kan gitu loh. Jadi kalau kita lihat ternyata Turki sekalipun yang dianggap berhasil in a long run gitu. Iya.
beberapa tahun berikutnya kemudian itu kembali lagi ternyata. Kembali lagi. Nah, Mas Win, mungkin kalau beberapa dari kanal SA ini, saya pernah mengeluarkan pendapat di era 2011 sampai 2014 itu. Saya memberikan satu contoh. Kalau kita memang ingin ke masyarakat ekonomi ASEAN, kenapa Vietnam dong, yang sama-sama nolnya 3, bahkan lebih buruk dari kita, dia nggak ngomongin redenominasi. Volatility-nya beti, Mas. Beda-beda tipis. Volatility itu hari ini misalnya 1%. Tingkat naik turunnya ya. Rata-rata pertahunannya beda-beda tipis, 6-7%. Ya kan? Kenapa Vietnam dong tidak melakukan itu? Nah, 2016, Mas. Bentar, 2011 itu kan tadi disetujui presiden ya, kan, tapi harus persiapan. Kenapa kemudian tidak terlaksana juga? Ya, Saat itu evaluasinya apa? ya karena saya bukan bagian dari pemerintah ya, tapi yang saya tahu dari beberapa FGD memang perlu disiapkan diseminasi komunikasi segala macam. Ya mungkin dikerjakan Belum maksimal ya. maksimal. Saya salah satu dalam FGD yang dulu diselenggarakan, saya bilang ya kalau mau niru gerakan BKKBN, ya kan. Jadi artinya bahwa memang ada gitu, ada lembaga khusus yang memang, Dan harus menjangkau seluruh dan itu kan populasi. gak gampang kan Mas gitu ya, memberikan persepsi itu, dan belum persepsinya di market kan bisa berbeda lagi. Nah 2016 Mas, Ya. itu tekanan luar biasa terhadap pasar uang juga, US dollar ngamuk lagi lah, nggak kurang lebih. Rupiah kita tuh tertekan luar biasa Mas. Itulah kita mulai masuk ke angka yang sekarang nih, ke 15.000 dan sebagainya itu. Pada waktu itu Gubernur BI Pak Agus Martowardoyo, Pak AM mengulang lagi ide redenominasi. Muncul lagi ya. Dan bahkan di 2017 sudah masuk prolegnas. Kenapa Mas? Karena sudah ada persetujuan dari Presiden SBY di 2011. Jadi begitu 2016, Meskipun presidennya baru. BI, ketika Gubernur BI Pak AM mengatakan ide redenominasi lagi, ke DPR, masuklah di prolegnas di 2017. Ya Mas ya. Nah, saya nggak tahu kenapa nggak dibahas ya. Ini kan regulasi undang-undang satu soal. Soal lain ya memang tentang menyamakan persepsi tadi. Iya. Nah, Iya. berjalan waktu, kita ini kan memang bangsa yang kadang-kadang kayak tomat Mas. Tomat tapi suka kumat gitu kan. Begitu misalnya rupiahnya tenang lagi, lupa lagi gitu kan. Nah, seingat saya kemudian 2023. Dan saya ingin menggambarkan kenapa sekarang yang ngomong Menteri Keuangan. Nah, ini juga muncul pertanyaan, kenapa bukan otoritas moneter yang mengusulkan? Karena ada perubahan terkait dengan undang-undang mata uang. Kalau dulu itu menjadi otoritasnya Gubernur Bank Sentral, saya lupa di tahun berapa, tapi pas era Menteri Keuangan Sri Mulyani dan di era Jokowi, gitu ya, itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa yang nanda tangan uang itu tidak hanya Gubernur BI, tapi Menteri Keuangan. Jadi kita mengenal bahwa penerbitan pencetakan uang dan uang beredar itu bukan hanya otoritas tunggal dari Bank Sentral, Oke. tapi juga dari Menteri Keuangan. Itu terkait dengan undang-undang mata uang kalau nggak salah. Jadi kalau hari ini ada publik yang mempertanyakan ini Menteri Keuangan lagi-lagi dianggap melangkahi kewenangannya, sebenarnya enggak juga. Enggak, karena ini ada undang-undangnya. Jadi memang terkait dengan ini sekarang itu memang Bank Indonesia itu terkait dengan ya kita harus lihat lagi undang-undangnya ya. Tapi intinya bahwa pernyataan uang beredar itu datangnya dari Menteri Keuangan. Jadi otoritas moneter itu hanya money circulation-nya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya sekarang, dia yang mengutarakan, itu buah dari undang-undang baru tentang mata uang. Oke. Jadi memang kalau dulu memang Gubernur Bank Sentral. Oke, Bang. Nah, mumpung ini ketemu dengan orang yang memahami banget gua. Bagi saya, salah satu yang menjadi kayak semacam pertanyaan itu gini, pertanyaan yang paling kaitannya sama mata uang ya. Kenapa waktu krisis tahun 98, kita mata uang itu begitu hancur gitu ya, dari nominal 2000-an gitu ya, menjadi 15-16 ribu overnight gitu ya. Negara-negara yang mengalami krisis yang sama seperti kita, Malaysia, Thailand, itu kan sebenarnya berantai gitu kan, kita kan relatif agak ujung malahan. Mereka pulih gitu mata uangnya, nilai tukarnya. Kenapa kita nggak pernah pulih sampai di level kembali ke
2.000 lagi. Pernah agak rebound gitu, 5.000, 6.000. Tapi habis itu ya seperti sekarang ininya. Itu apa yang membuat ekonomi kita tidak pernah kembali ke level apa nilai tukar kekuatan nilai tukar mata uang kita itu enggak, sehingga kemudian ide redominasi itu akan selalu muncul karena gede banget nominalnya itu. Jadi kalau kita lihat, Mas Win, tadi di awal aku udah bilang, BI selalu mengatakan dua hal, repatriasi dana hasil ekspor, dan redenominasi ya. Jadi intinya uang ini ya terhadap rupiah terhadap ini kan supply demand. Rupiah ini akan melemah kalau orang di dalam negeri pun lebih minta US dollar dibandingkan rupiah. Ya. Jadi artinya langkah pertama apa? Persepsi orang pegang rupiah itu nggak ada nilainya di masa depan. Lebih baik saya pegang US dollar. Sama dengan sekarang kita mengatakan yang kemarin sempat ramai, ya, yang walaupun disanggah oleh Menteri Keuangan Purbaya, ketika Bank Himbara menaikkan bunga US dollar 4%. Mau nyamain dengan ya kalau sekarang bunga US dollar di perbankan dalam negeri 4%, itu udah capital flight juga. Capital flight dalam artian apa? Begitu Mas Win punya rupiah, ya kan? Mas Win dibelikan dolar, meskipun belinya di bank di Indonesia. Iya, belinya di bank di Indonesia, maka yang namanya permintaan atas US dollar akan meningkat, rupiahnya akan melemah kan? Iya. Ya nggak? Makanya orang bilang, loh, ini walaupun sekarang cuma mengambil uang dari luar, kan uang dari luar masuk, yang ada yang di dalam negeri pun ikut pindah. Yang ada rupiah tambah lemah kan? Dan memang terjadi rupiah kita tambah lemah. Nah, jadi seperti itu Mas Win. Jadi persepsi tadi ya. Tapi kan gini Bang, maaf ya langsung jump in ya, oke. Persepsi itu kan terbangun karena kemudian data historis memang tingkat devaluasi rupiah dibandingkan dengan dolar itu kan penurunannya jauh lebih gede rupiah gitu. Hingga kemudian orang merasa di masa depan memegang dolar itu akan lebih menguntungkan gitu, karena kemudian dibandingkan dengan inflasinya dan penurunan nilainya itu lebih kecil kan gitu. Itu gimana memahaminya? Nah, saya untuk memahami seperti itu, saya akan lebih kagum ya kalau betul-betul yang kan gini loh, saya ingin mengatakan yang diutarakan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini bukan ide baru, ini ide lama. Dan ide yang selalu berulang ketika rupiah tertekan. Ya kan, ketika pas rupiahnya tertekan selalu diulang-ulang. Dan saya juga ingin memberikan satu pesan, Pak Purbaya, dari dulu ini terdelay itu karena persoalan persepsi tadi. Dia bukan soal menerbitin undang-undang semua simsalabim, selesai loh. Ya, tapi saya ingin mengatakan kepada beliau, kalau mau ada yang, kan gini loh, sekarang ini kan ramai-ramai semua orang tuh memuji sebagai figur orang yang out of the box gitu. Mohon maaf nih, saya kalau ngomong kayak gini juga diserang nih di komen-komen nih, dianggap pribadi ke dia. Saya nggak ada urusan pribadi. Tapi kalau betul-betul dia out of the box, menurut saya akan lebih canggih. Lebih kelihatan bahwa harapan baru out of the box gitu ya. Dan mungkin mirip juga dengan narasi dari presidennya yang sangat agak ke kiri. Saya akan salut kalau dia bilang gini. Untuk mendisiplinkan tentang devisa hasil ekspor, daripada kemarin presiden, tahun lalu kan presiden mengeluarkan 6 bulan ya di parkir. 6 bulan, daripada kayak gitu, saya akan merubah undang-undang devisa. Dari devisa bebas yang diterbitkan oleh LOI IMF ketika kata krisis, menjadi devisa yang tidak bebas. Jadi menurut saya Mas Wis, sehingga hasilnya berdagang ke luar negeri, hasilnya ekspor itu langsung capital control. Gitu. Orang selalu bilang Cina begini, Cina begini. Cina rejim capital control. Malaysia, Thailand, walaupun rejimnya devisa bebas, tapi tidak bebas-bebas amat. Namanya devisa bebas mengambang, sama yang diikuti oleh Orde Baru daerah dulu. Jadi Orde Baru tuh dulu ada pack-nya. Iya, masih ingat saya. Iya kan, ada pack-nya gitu loh Mas. Itu kemudian dibongkar sama IMF ketika mereka harus ketika kita harus mengutang ke mereka gitu kan. Betul. Saya ingin menukik Undang-Undang Bank Indonesia, hasil LOI IMF yang kemudian kita menjadi rejim devisa bebas. Inflasi yang menjadi mandat Bank Indonesia dikaitkannya dengan single mandat menjaga nilai tukar rupiah. Logikanya berarti IMF melalui advisernya dalam undang-undang BI kita, inflatoir kita adalah US dollar. Inflatoir kita US dollar artinya apa? IMF memang mendorong negara ini tidak anti impor loh.
Iya. Jangan salah loh. Jadi maksud saya dari skema inflasi mandatnya dijaga di nilai tukar, kita bisa baca berarti impor itu tidak haram sepanjang nilai tukarnya bisa dijaga. Ini Mas Win, akar persoalannya itu ada di sini. Jadi menurut saya daripada kita berputar-putar, sebetulnya menurut saya redenominasi ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar rupiah kita ini tidak terkena inflatoir akibat persepsi yang keliru. Persepsinya kan harus ditekan kan? Entah kita mau kembali ke Thailand. Thailand kan diatur sama dia. Barangnya di sini dan sebagainya. Dan ya kalau Cina ya lebih sadis lagi kan devisa kontrol. Tapi saya di titik ini Mas Fit, saya ingin mengatakan, kenapa sih Vietnam tidak tertarik melakukan redenominasi? Iya. Kenapa? Padahal ya ininya so-so sama kita ya. Saya udah mencoba menghitung data jangka panjang. Apakah Vietnam, kan gini, ada opini, rupiah melemah nggak apa-apa, baik untuk eksportir. Karena lebih murah harganya. Dari premis itu, tesis itu, bukan sekarang orang seneng nih, Purbaya antitesis Sri Mulyani. Sekarang kita ngomong tesis dan antitesisnya itu apa? Tesisnya, kalau rupiah itu melemah, baik untuk eksportir, artinya pelemahan rupiah atas US dollar, itu elastisitasnya sempurna dengan peningkatan ekspor kita. Iya. Harusnya karena nilai kita lebih murah, maka nilai jumlah ekspornya pasti akan lebih tinggi kan itu. Hitungan saya Mas Win, Vietnam Dong, FND. Vietnam Dong, kodenya FND, kalau kita kan kodenya IDR, Indonesian Rupiah. Vietnam Dong saya hitung elastisitasnya dengan ekspor Vietnam. 0,99 Mas Win. Artinya Vietnam memang menikmati pelemahan nilai tukarnya. Apa concern dia untuk juga melakukan redenominasi? Malah menguntungkan kan secara Ini kita bicara dulu tentang indikator makronya. Berbeda sama kita. Elastisitas kita terhadap ekspor hanya 0,5-an, setengahnya. apa masalahnya, Bang? Ya, kalau argumentasi dari BI karena dan hasil ekspor tadi disimpan dari sana. Ya kan? Kan itu argumentasinya ya. Tapi kalau menurut saya, akar persoalannya karena memang kita rezim devisa bebas. Problemnya berarti di kebijakan rezim devisa bebas tadi kan. Nah, pertanyaannya, ketika kita sekarang sudah tidak punya ikatan utang ke IMF, apa yang kemudian mengikat atau membatasi atau menjerat kita untuk tidak menerapkan semua resepnya IMF tadi? Ya, kalau saya selalu menganggap gini Mas, bahwa yang namanya berkuasa, jangan ada konflik kepentingannya. Kalau Anda juga sebetulnya juga berkuasa, Anda juga nyimpen duit US dollar, Anda punya konflik kepentingan. Oke. Terlepas dari apapun yang ini katakan, wah ini tidak baik. Tapi kan yang menarik tuh begini loh, yang menarik kalau kita ngelihat kemunculan Prabowo Subianto dalam ranah politik, dengan macan Asia yang ingin menguat lagi, ya terlepas dari soal figurnya, tapi kan apa yang dilakukan oleh Wijoyo Nitidi Sastro, yang menjadi arsiteknya Orde Baru, Berkeley, dia kan tidak menganut rezim devisa bebas, Mas. Kenapa dia lepas? Kalau kita kembali kepada Soros ngelihat, karena posisinya sudah terlalu banyak mengambil hutang di luar negeri, sehingga cadangan devisanya tidak cukup untuk mempertahankan rezim devisa mengambang. Menurut IMF, ini terjadi karena tidak bebas, Mas. Sehingga negara tuh harus selalu menjaga ini, begitu uangnya nggak ini, jebol. Selisihnya terlalu jauh gitu kan. Jadi saya ingin menggambarkan tesis antitesisnya nih. Termasuk yang IMF dan sebagainya ini kan, dia ngelihat kalau rezim devisa bebas tuh gini, misalnya sekarang rupiah melemah Mas, 17.000. Tapi uang akan balik lagi, gitu loh. Dia akan ini lagi. Jadi akan terjadi yang namanya elastisitas di pasar yang tidak dikunci. Tapi kalau misalnya devisa kontrol dikunci, nanti di sini ada yang lihat, oh dia udah mulai habis nih. Cadangan devisanya nggak ngimbangi gitu. Begitu dia kena, jadi ibaratnya gini deh Mas. Ibaratnya kita puasa deh. Ya kan? Kalau puasanya kemudian kita nggak mengontrol hawa nafsu, ya tetap aja bukanya. Ya kan?
sementara mungkin persediaan nggak ada. Nah, kurang lebih kan begitu, Mas. Iya, iya. Nah, banyak negara kan kemudian mengatur, walaupun mereka tetap ke dalam divisa bebas, misalnya Thailand, tapi mereka tetap mengatur yang namanya DHE, 6 bulan, Malaysia, dan sebagainya. Bahkan Vietnam juga rejimnya devisa bebas. Jadi artinya, Mas, saya ingin mengatakan bahwa kalau Bank Indonesia mengatakan, dan termasuk Presiden Prabowo yang Maret tahun lalu ya, yang mengeluarkan Maret tahun ini mengeluarkan devisa hasil ekspor, itu artinya rezim devisa bebasnya tidak diotak-atik, Tapi DHE-nya dikuati kan gitu. DHE-nya dikuati. Jadi kalau pertanyaan Mas Win tadi, kenapa Malaysia ya, kemudian juga Thailand, ya karena dia memang mengatur DHE, Mas. Walaupun rezim devisa bebas. Tapi kalau Malaysia sih sebetulnya masih sama dengan kita dulu di Orde Baru, devisa mengambang. Gitu loh, Mas. Jadi ada pack-nya lah gitu ya. Kalau Thailand Ada pengikatnya, ada pengikat. ada Kalau jangkarnya. bicara Singapura ya karena dia berhasil menanamkan persepsi bahwa Singapura dolar sekuat US dollar. Ini kan soal persepsi demand side dan sebagainya. Bahkan yang dikatakan Presiden Prabowo, orang Indonesia Iya. juga nyimpan duitnya di Nyimpennya di Singapura. Singapura. Yang menarik kan sebenarnya Vietnam, Mas. Saya mencermati Vietnam tadi yang saya bilang ya. Oh, ternyata elastisitas antara pelemahan Vietnam dong dengan ekspornya itu nyaris hampir satu. Kalau itu penjelasannya apa juga tetap problemnya di rezim devisa bebas tadi? Makanya sekarang kita lihat nih, apa masalahnya. Kemudian terkait inflasi. Inflasi kebalikan. Vietnam dong, walaupun melemah, itu elastisitas terhadap inflasi Vietnam rendah. Kita justru pelemahan rupiah, elastisitasnya nyaris sampai ke angka 1. Jadi artinya, Kebalik ya malah. aku ingin menggambarkan, rupiah melemah di kita, yang alih-alih dikatakan akan menjadi berkah ekspor, devisa bebas, uangnya akan banyak masuk, Malah inflasi. kenyataannya elastisitasnya hanya setengahnya, berarti setengahnya capital flight, walaupun barangnya udah keluar, batu baranya udah keluar, sawitnya udah keluar, tapi uangnya tidak masuk lagi, setengahnya. Vietnam bisa mengatur itu, pelemahan nilai tukar, meningkatkan hasil ekspornya, hampir elastisitasnya sempurna, artinya mereka bisa mengendalikan itu kan. Iya. Dari sisi inflasi, Vietnam ternyata bisa mengatasi yang namanya pelemahan Vietnam dong, tidak terkait dengan inflasinya. Kita terkait dengan inflasinya. Ya kalau bacaan makro aja, oh mungkin begini-gini. Tapi kan kita harus melihat mikronya, Mas. Mikronya apa? Mikronya karena Vietnam di saat ekonomi itu lagi bagus, dia kemudian memperbaiki yang namanya reformasi struktural. Iya. Iklim investasi kayak gitu-gitu ya. Aku ingin mengulang gitu. Salah satu yang selalu dikatakan oleh Bank Sentral kita, BI, selain DHE, redenominasi, mereka selalu mengulang-ulang tentang reformasi struktural perekonomian. Jadi reformasi struktural itu artinya di Vietnam, Mas. Kalau sekarang kita ngomong Vietnam memanfaatkan perang dagang dengan Cina, karena dia nggak punya barangnya, Mas. Iya. Punya barang pertaniannya, punya barang industrinya. Sementara kita baru cita-cita pengen membangun pabrik sekarang. Itu realita aja. Barangnya nggak ada. Pertaniannya nggak ada. Artinya, Mas, rezim devisa bebas itu membutuhkan juga disiplin belanja fiskal. Iya. Disiplin pengaturan kredit perbankan, disiplin banyak hal yang memang membangun. Jadi Mas Win, kalau sekarang kita mengatakan apa sih investasi? Investasi dalam bahasa sederhana, transaksi hari ini untuk masa depan. Ketika kita bicara hari ini, berarti investasi dari masa lalu. Hari ini kita mau memanfaatkan perang dagang, kalau barangnya nggak ada, pabriknya nggak ada, pertaniannya tidak kompetitif, ya kita menghayal. Vietnam hari ini dia Sudah siap ya. sudah siap. Artinya dia tidak terlalu concern terhadap yang namanya redenominasi kan. Kuncinya apa? Jadi kuncinya, Mas, perbaikilah struktural ekonomi. Iya. Sekarang kalau kita bicara redenominasi, perkara struktural ekonomi yang tidak perlu kita perbaiki, ya kita akan sama kayak
Argentina, dan mungkin Turki yang pada akhirnya juga sekarang melemah lagi. Jadi saya ingin mengatakan, Mas Win, gitu ya, kenapa Vietnam tidak melakukan? Karena dia melakukan reformasi struktural. Mas, coba, aku kasih gambaran, dan mungkin kita pas ngobrol sama Mas Win juga saya pernah ngomongin. Coba, sederhana aja, Mas. Kita ngelihat Vietnam, ya. Durian, Mas, durian yang premium. Itu pasarnya, itu yang luar biasa tuh di Cina. Yang premium. Ya. Kebetulan aku juga suka soalnya. Nah, kenapa saya tahu angka ini? Jadi saya pernah ditawari oleh salah satu ya reksadana pertanian di Thailand lah. Saya ditawarin invest, Mas. Produknya itu kebun durian. Nah, karena dia nawarin invest, dia memberikan banyak data durian ke saya. Termasuk ekspornya tadi. Jadi saya pernah melihat data Outlook ini. Outlook pasar durian. Jadi ya, outlook yang saya lihat itu, ini saya lihat kalau saya nggak salah sekitar 2018-an lah. Jadi saya dapat tawaran untuk invest kebun durian di Thailand. Dia menggambarkan gini, Mas, bahwa pangsa pasar durian yang premium, ya, itu ada di Cina. Yang premium itu dengan Musang King, ya dan sebagainya, Malaysia itu mereka kalah. Thailand itu kalah di pasar premium. Ya. Yang menarik adalah kalau data produksi buah durian yang diproduksi terbesar tuh kita loh, Mas. Ya, secara volume ya. Secara volume. Tapi kita bukan yang menguasai pasar ekspor di Cina. Yang menarik, Mas, importir terbesar itu Cina. Ini data tahun 2016 nih, ya. Data importir terbesar itu Cina, importir kedua terbesar itu Vietnam, Mas. Oke, untuk dijual ke Cina gitu. Untuk dijual ke Cina. Mas, Win, kemarin sih Pak LBP kan ngomong, kenapa coba? Sekarang durian, Vietnam durian. Saya karena pas Pak LBP ngomong gitu, waktu Pak LBP masih Menteri Marinvest. Saya karena inget data durian itu. Terus saya bilang, saya jadi penasaran, emang Vietnam sekarang jadi eksportir durian? Saya buka datanya. Rupanya dia selama dari ketika 2016 sampai saat ini melakukan riset benih, Iya, transformasi segala macam. bahkan pengolahan pasca panennya itu kan didinginkan dengan nitrogen kayak gitu-gitu kan. Sekarang, Mas, kalau kita coba cemburu aja mah gampang, Mas. Tapi kan artinya bahwa Thailand serius melakukan transformasi Strukturalnya benar-benar. strukturalnya. Nah, jadi sebetulnya, Mas, kita ini kan strukturnya tidak diatasin, pasar keuangannya juga memble, kita kemudian menganggap isu redenominasi bisa menyelesaikan segala masalah. Nggak akan selesai. Jadi kalau menurut saya, kalau betul-betul ingin game changer dan benar-benar menekan para oligarki, gitu loh, Mas, ya. Saya kan ngomong bahwa saya akan minta dalam prolegnas bukan tentang redenominasi. Saya akan mintanya itu apa? Saya akan merubah yang namanya devisa bebas, ya kan, menjadi terserah lah mau devisa mengambang dan sebagainya. Jadi kita mungkin sampai satu titik. Redenominasi apa? Redenominasi itu ketika mata uang sudah kebanyakan nolnya lah gampangnya. Dampak kebanyakan nolnya apa? Karena inflasi yang akumulatif. Iya. Ya, Mas, ya. Ini akan diselesaikan apa? Dengan penyederhanaan. Disetujui atau tidak disetujui penyederhanaan. Ini akan berhasil kalau persepsinya sama. Tapi kalau tidak, membuang beban inflasi masa lalu dengan buang 0,3 akan menjadikan inflasi baru. Iya. Kenapa dia akan jadi inflasi baru? Persepsi yang berbeda. Kedua apa? Struktural ekonominya tetap rapuh. Gagal dia. Nah, Mas Win, sekarang saya mungkin tiba satu titik yang mungkin kita analisa. Kenapa sih ide ini selalu muncul ketika rupiahnya tertekan? Desperate. Saya sih nggak lihatnya dari cara orang main di pasar, Mas. Gimana itu? Saya ambil contoh deh. Harga saham BCA deh. Kita ambil contoh ya. Oke. Harga saham BCA itu udah 35.000. Yang retail teriak-teriak, oh kita nggak bisa ikutan, harga sahamnya tinggi. Beli satu lot aja mahal gitu ya. Beli satu lot aja mahal. Ya kan? Dan kalau udah 3.500, misal, atau saya ambil contoh gudang garam deh, yang kemudian sekarang nyungsepnya luar biasa nih. Gudang garam waktu itu harganya 50.000, Mas. Gudang garam naik 10 auto rejection
yang bursa aja, yang berapa aja, untungnya udah 3.000. Tapi kan harganya mahal. Ya 50.000. Nggak banyak bisa beli. Nah, artinya gini loh Mas. Ketika angka nolnya kebanyakan, saya ambil contoh. Malaysia Ringgit 4,1. Saya main nih di pasar uang. 1 tik 1%. 4,1, 1%, 0,0041. Main ke rupiah, sekarang 16.400. 1 tik 164. Artinya apa? Dengan posisi sekarang spekulasi berlebihan di pasar uang, rupiah akan semakin jadi sasaran spekulan di pasar uang, itu loh Mas, karena angkanya seksi. Apalagi yang jadi bandar, duitnya banyak. Nah, pemerintah sebetulnya ingin membuang ini, memberikan psikologis baru, kalau misalnya dipotong, berarti kan rupiahnya juga potong 3 nih. Jadi sekarang 16.400 jadi 164. Biar kesannya nggak terlalu murah gitu. Nah, begitu 164, kalaupun mau 1%, kan turun Mas. Iya kan? Ya. Efek itu juga yang ingin dikerjakan. Tapi persoalannya, kenapa rupiah ini tertekan? Dan saya ingin kembali kepada tesis antitesis. Tesisnya apa? Antitesisnya apa? Ya. Sekarang ini kan tesis sama tesis lagi gitu. Orang selalu bilang, orang seperti SMI, rejim IMF, rejim pro devisa bebas. Saya kritik sekarang. Ketika 2022 pertama kali rupiah itu melemah, karena apa? US dollar indeksnya menguat. Jadi orang bisa ngomong, bukan hanya rupiah, semua mata uang juga melemah. Merangsak Mas, dari 97 sampai ke 100 lebih. Maret kemarin, ya, Maret 2025, US dollar indeksnya turun, jatuh ke angka 96-97. Kita tetap aja semua mata uang menguat terhadap US dollar. Kita melemah. Pertanyaan saya, kalau dia rejim devisa bebas, mestinya ikut menguat. Ini kalau sekarang orang mengatakan bahwa kemarin ini saya memberikan nih kritik nih terhadap apa yang diyakini oleh orang-orang aliran market. Fakta di Maret itu menunjukkan rejim devisa bebas ternyata gagal. Berarti kelemahan kita apa? Kita memang tidak punya ketegasan mengatasi spekulasi berlebihan. Iya. Mas, sekarang gini. Orang akan bilang gitu. Saya bekas orang yang memang melakukan investigasi. Dulu saya mengawas ya. Mengawas dan sebagainya. Kan gampang buat saya. Oh, lu main-main. US dollar indeksnya lagi melemah, kok buat rupiahnya harus kuat dong. Saya lakukan dong investigasi, saya periksa ke pasar uang. Dan itu nggak mungkin nggak diketahui kalau mau dilakukan ya. Tapi Mas Win, saya tanya treasury-nya di perbankan yang pasang, kan US dollar indeksnya lagi lemah. Kliennya Pak, mana kliennya? Kliennya jawab, karena ini ada isu yang dikeluarkan oleh rating-rating. Morgan Stanley, MSCI, ketika Maret, JP Morgan segala macam, yang mengatakan Indonesia dalam posisi short, spekulasi. Tidak dalam posisi long, karena kekhawatiran terhadap tekanan fiskal. Tekanan fiskal, Mas. Jadi tekanan fiskal tuh orang mengkhawatirkan Indonesia kita nggak punya cukup uang, nggak punya cukup uang untuk bayar gitu ya. bunga utang maupun hutang kan. Ini di Maret, Mas. Ketika misalnya Mas Win saya periksa, Anda pasang order melawan pasar, anomali. Rupiah harusnya tidak Anda pasang melemah, karena US dollar indeksnya lagi melemah. Kenapa Anda pasang melemah? Mas Win bilang, karena saya bersumber kepada informasi. Artinya apa? Mas Win akan saya lepas sesuai dengan rejim devisa bebas. Karena ada isunya. Nah, hoax itu. Hoax. Gimana ngomong menyangka hoax Mas pada waktu itu? Orang APBN kitanya aja terlambat waktu itu. Dan datanya apa? APBN kita aja nggak berani ngumumkan. Iya. Orang angka penerimaan pajaknya juga rendah. Artinya isu itu tidak hoax. Ketika investor menggunakan itu sebagai isu, saya tidak bisa cegah. Nah, sekarang saya ingin mengatakan Purbaya efek. Sorry ya. Orang kan selalu bilang, ini saya udah kritik nih, Maret Sri Mulyani nih. Sekarang Purbaya, apa Purbaya? Memperbaiki itu. Memperbaiki persepsi pasar tentang itu. September, Mas, US dollar index itu kembali melemah ke 9697. Rupiah kita melemah juga.
Itu udah Purbaya loh. Jadi kalaupun misalnya Purbaya bisa memperbaiki persepsi pasar, ternyata tidak. Malah pasar menambah kekhawatirannya terhadap independensi bank sentral dengan undang-undang P2SK dan sebagainya. Pasar juga mengalami yang namanya tekanan, dan kemudian alasannya apa dari Morgan Stanley? Free float di Indonesia Sahamnya terlalu kecil. terlalu kecil. Mas Win, jadi saya ingin menggambarkan isu dilawan isu tanpa kita memperbaiki fundamentalnya. Gini loh Mas, ini ada teori dalam bandar. Iya. Menarik ini. Sesama bandar dikomentari oleh Pak Kawas ini. Ya, jadi ya mohon maaf ya, bukan saya ingin merasa paling tahu ya. Tapi dalam perjalanan hidup saya, Mas, saya itu memang punya jam terbang memeriksa yang ginian. Gitu loh, Mas. Sehingga saya tahu gitu, gimana cara bandar ngolah. Gitu. Jadi, bandar itu cuma dua, Mas, yang saya perhatiin. Dia menguasai uang, apa saham beredar. Oke. Dia menguasai isu. Begitu dia menguasai floating, ya, dia main isu, maka dia akan membuat harga digoreng semua mau dia. Iya. Pertanyaannya sederhana. Apakah pemerintah kita menguasai floating uang beredar, rupiah di US dollar market? Apakah pemerintah juga memiliki isu? Penguasa isu. Iya. Nah, Mas Win, Ini kayaknya menjawab kenapa kemudian seolah-olah Danantara itu diposisikan sebagai kayak kartu truf gitu kan. Segala kemudian kalau Danantara yang bikin ini, Danantara bikin itu, invest di sini, invest di situ kan gitu kira-kira. iya, tapi kan orang tetap melihat seberapa duit yang lu punya. Ya seberapa pengelolanya gimana gitu, ngelolanya udah nggak beres. Kalau belum juga ngutang lagi kan duitnya. Iya. Kan Mas Win, gini loh. Jadi saya ingin Patriot bond itu ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan redenominasi perlu menyamakan persepsi seluruh. Persepsi di pasar sendiri kita dalam tekanan persepsi. Iya. Jadi saya tidak anti terhadap ide ini. Tapi saya ingin memberikan catatan bahwa artinya tugas kita menyamakan persepsi di dalam 1000 sama dengan 1, dan pemerintah memastikan bahwa di pasar uang pemerintah menguasai Iya. isu ini. Iya. Sehingga tidak ada pushback-nya kemudian nanti akhirnya kembali lagi. Karena kalau enggak, dia akan gagal Iya. gitu. Ya, karena memang faktual ya di masyarakat misalnya, saya nggak tahu apakah ini fenomena di kota besar apa menyeluruh ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita ke kafe ngelihat menu gitu kan, itu kan sekarang sudah kayak semacam kebiasaan gitu. Kalau nulis 50.000 gitu ya, 50 gitu ya, 50-nya gede gitu ya, terus ribunya kadang ditulis nolnya kecil atau diganti K kadang gitu kan, 50K gitu kan. Ya kemudian mungkin secara bawah sadar itu masyarakat sebenarnya sudah menilai 50.000 itu ya memang secara ini ya nilainya 50. Tapi kemudian ya itu tadi penguasaan faktual terhadap nominal kita, dan kemudian pemain money market ini kan lagi-lagi jadi pertanyaan besarnya. Apakah pemerintah memang punya kemampuan untuk mengatur mereka, memaksa mereka untuk, ya kalau mau free float beneran, ikutin dong logikanya kekuatan dolar misalnya. Atau kalau misalnya enggak, ya apa kompensasinya gitu. Nah hari ini kan kita nggak punya semacam apa sih contoh yang kemudian atau blueprint yang untuk menuju ke sana gitu kan. Kita tuh mau memanfaatkan ala Vietnam tadi, nilai tukar biarkan lemah karena kemudian menguntungkan memperbaiki struktural, tapi memperbaiki struktural, atau ya ini kita perbaiki kemudian kembali ke level katakanlah pra krisis moneter 98 misalnya. Itu kan kita nggak punya. Ya, jadi gini Mas, saya untuk menjawab Mas Win ini gampang aja. Kita nggak usah jauh-jauh deh ke 2022 deh, ya. Ya. 2022 US dollar indeks 97 itu Mas, angkanya masih di 15 ribuan. Ya, hari ini US dollar indeks 97 angkanya di 16.600. Saya ingin mengatakan pemerintah, siapapun menteri keuangannya, selalu mengatakan inflasi kita rendah, inflasi BPS. Tapi kalau dilihat dari sisi ini,
nilai mata uang ya, nilai tukar terhadap dolar ya. Inflasinya tinggi. Bahkan sekarang kan kalau orang-orang yang jual emas, dulu anak sekolah emasnya 1 gram. Iya. Sekarang juga 1 gram. Jadi emas itu tidak ada inflasinya. Ya, tapi kan kalau dinilai 1 gram zaman dulu berapa rupiah, 1 gram sekarang berapa rupiah. Jadi maksud saya, kita bermain dalam logika. Seolah-olah kita baik-baik saja, tapi sebetulnya tidak baik-baik saja. Iya. Jadi kalau menurut saya, Mas Win bisa bayangin nggak? 2016, US dollar indeksnya di 97 itu di 15.000. Sekarang berarti kita ngomong 10 tahun aja, Mas. Udah 1.000 poin, Mas. Iya. Hah? Itu kan inflasi real dan itu kenapa kemudian orang masih suka nyimpen di US dollar kan gitu Ya. kan. Mas Win bayangin nggak? Kalau ini tidak diredenominasi sekarang, nanti bisa naik terus kan? Nanti mungkin 10 tahun yang akan datang, angkanya itu ya bisa di 30.000 misalnya. Nanti lama-lama inilah muncul akhirnya susah nulisnya di sistem akuntansi karena nol kebanyakan. Makanya kan idenya itu selalu disampaikan yang gampang aja. Ini sebenarnya cuma buat catatan aja. Yang tadi Mas Win bilang, kakak itu tadi, agar catatnya lebih gampang. Ya saya ingin, kita bicara apa adanya aja. Bicara apa adanya, menurut saya, ini early call untuk negara ini, segera memperbaiki struktural ekonomi. Tapi kan gini Mas, dalam hidup ini, saya selalu ditanya, siapa yang membunuh sektorial? Saya jawab, pemerintah sendiri. Kenapa? Karena begitu pemerintah di tahun 2008 menerbitkan surat utang komersil, bunga kupon nih, kita belum ngomong yield, rata-rata di 6-7%. Oke. Mas Win, mau kita ngomong inflasi kita 3%, BI rate-nya 3%, ada bunga lain. Ya. Bunga surat utang pemerintah 6%. Bunga realnya berapa? 7%. Orang akhirnya milih daripada dipakai untuk modal investasi, modal bisnis, taruh aja di rumah. Kalau kita ingin kajian lebih dalam, orang selalu bilang, Vietnam ngeluarin surat utang 3% aja. Kenapa kita 6%, 7%? Saya hitung, volatility kita, rupiah di US dollar itu, rata-rata memang 6-7%. Artinya bunga itu dipakai oleh pemerintahan terbitin surat utang agar orang mau, bunganya harus senilai dengan bunga volatilitas rupiah. Jadi kayak semacam premiumnya untuk mengimbangi nilai tukar tadi ya. Tapi kenapa Vietnam bisa 3%? Karena mungkin dia dealnya memang bukan dengan orang yang pegang US dollar. Dealnya dengan yang tadi, dan hasil ekspor dan sebagainya. Bisa kan 3% karena sesuai inflasinya. Jadi saya ingin mengatakan problem kita di masa lalu itu. Kedua, ketika ekonomi baik, kita tidak kunjung memperbaiki keadaan. Mas Win, saya ingin mengatakan gini loh. Seandainya kita menempuh cara kapitalisme seperti itu. Jadi kalau saya ingin gambarkan gini loh. Tak peduli kucing putih, kucing hitam, yang itu channel tikus, Deng Xiaoping. Ya. Dengan kata lain, yang penting market mau berapa ketika ekonomi bagus. Saya terbitin surat utang. Mas Win, kalau belanjanya dipakai memperbaiki struktural ekonomi, hari ini kita udah merasakan manfaatnya. Jadi artinya masalahnya itu adalah kualitas belanja yang buruk. Tapi bagaimana kita bisa membahas kualitas belanja yang buruk? Lihat bercermin dari bus saja, belum apa-apa udah hidup Jokowi. Kan kita kan harus membahas, Mas Win, membahas ini bahwa ini dampak kualitas belanja yang buruk. Mas Win, saya ingin kasih gambaran mungkin terakhir ya luar denominasi ini. Mei 2020 Argentina mengalami default, gagal bayar surat utang. Awal tahun, Argentina itu sudah minta yang namanya bondholder meeting. Karena surat utangnya komersil kayak kita. Jadi ketemu bank yang gede, yang pegang sel. Sudah ada nego-nego untuk ini gitu ya. Dia menginginkan restrukturisasi. Restrukturisasi itu kan berarti kan dipanjangin tenornya, jadi yang jatuh tempo nggak jadi jatuh tempo. Atau haircut, dipotong. Ya, ditolak oleh bondholder. Alasannya apa? Karena dianggap ketika mereka menerbitkan dari 2007 sampai 2015, mereka memanipulasi data statistik BPS. Oke. Ini boleh dilihat, bukan saya mengatakan
Ini bisa kita lihat apalagi sekarang era AI ya. Ditolaknya itu karena dianggap dari 2007. Datanya ada sudah kalian markup kan gitu. Iya, 2007 sampai 2015 mereka dianggap memanipulasi data BPS. BPS-nya dia. Makanya hati-hati nih terhadap main-main angka BPS ini. Nanti kita bisa kena ini. Dalam sejarah Mas Win, ketika kita sejarah mau haircut restu, Pernah kita, bro? ya di banyak negara. Oh, kirain Indonesia. Salah satunya almarhum Bang Rijal Ramli deh. Almarhum Bang Rijal Ramli selalu mengatakan bahwa ini menterinya salesnya World Bank, salesnya IMF kan begitu. Sehingga bunganya seperti itu kan. Ini kan ya kita ya kan netizen ini kan selalu pengennya jangan kritik Purbaya dong, kritik yang lama. Nah, saya kutip aja. Ya kan Mas gitu loh. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dari sisi itu, ya kan, Bang RR dulu ngomongnya apa? Saya pernah diskusi dengan almarhum Bang RR. Bang, tapi masalahnya bunga volatilitas rupiah kita memang lemah, 6-7%. Kan kita kalaupun mau melakukan revolving menerbitkan utang baru, di situ-situ lagi Bang angkanya. Iya. Dia bilang minta pengampunan hutang. Saya bilang sama dia, nggak bisa Bang, karena kita sudah tidak lagi. Kita sekarang dengan investor pasar komersil, bukan dengan segala macam. Bukan dengan institusi kayak Kalau dulu ya. institusi kan kita bisa bilang minta pengampunan segala macam. Ini kan dijual bebas. Nah, terus dia bilang, cobalah dipikir. Saya kemudian tiba pada satu kesimpulan membandingkan dengan banyak negara, terutama reformasi Cina tahun 1978 oleh Deng Xiaoping. Apa yang dilakukan Xiaoping, Mas? Perang melawan korupsi, Gang of Four yang salah satunya Ya, itu istrinya Mao Zedong, dia hukum mati karena korupsi. Iya. Artinya, Mas, aku ingin ngomong, kalaupun kita sekarang mau haircut, kita bisa ngomong, belanja di masa lalunya korupsi, sudah ditetapkan oleh negara kami korupsi, maka kami minta pengampunan haircut dari investor, karena masa lalu ini penuh dengan korupsi. Tapi habis itu kan dijamin sama sekali nggak ada korupsi kan? Prabowo dalam narasinya selalu ngomong dia akan melawan korupsi. Tapi ketika kita sekarang membahas, belum investigasi Mas, baru bahas tentang belajar masa lalu, dia selalu bilang hidup Jokowi. Kan susah Mas. Jadi maksud saya ya saya ingin mengatakan bahwa kita harus punya ruang keberanian. Iya. Terhadap yang namanya ruang-ruang out of the box. Out of the box itu apa? Berubah rejim devisa bebas. Out of the box itu apa? Belanja yang korup kita hajar. Memperbaiki struktur tadi secara fundamental. Mungkin menurut saya redenominasi pada akhirnya kita akan memilih kayak Thailand. Iya. Vietnam. Bahkan ngapain ada dependenasi gitu kan Tapi jadinya. kalau ini ketidakmampuan kita melakukan penegakan hukum, ketidakmampuan kita melakukan reformasi struktural, ide yang secemen ini, mohon maaf nih, ide yang secemen ini dianggap ide besar. Jadi seolah-olah solusi untuk berbagai masalah ekonomi kita gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak dimaknai lagi-lagi sebagai sebuah personal. Saya nggak ada personal. Karena kemudian ini memang benar-benar upaya kita untuk mendudukkan persoalan itu bahwa ekonomi kita tidak akan membaik hanya dengan persepsi seolah-olah uang kita jadi lebih kuat kan gitu kan. Ketika kemudian secara struktural tidak ada perbaikan, korupsi tidak ada perbaikan, kebijakan yang salah dari masa lalu tidak ada koreksi kan gitu kan. Saya nggak ada Mas. Jadi saya mendukung. Misalnya terkait dengan WUS nggak usah pakai jaminan pemerintah yang berbahaya laku, saya dukung. Tapi kan dibantah oleh presidennya sendiri, ya. Terus misalnya terkait dengan yang dikatakan oleh Purbaya di salah satu TV ketika dia diinterview, dia mengatakan bahwa Jaksa Agung bilang sama dia bahwa dilindungi untuk atas nama. Ya kalau menurut saya, kalau memang ada, tangkap aja. Nah dari korup-korup kayak gini yang kita kumpulin dengan penegakan hukum, mungkin presiden bisa memimpin yang namanya bondholder meeting. Minta haircut, minta apa gitu. Hah? Jelas kok siapa-siapanya kan gitu kan. Tapi kan kalau kita sendiri juga cuman omon-omon aja ya. Kalau kemarin itu saya pikir waktu awal presiden dilantik itu kan sempat mengumpulkan yang katakanlah 9 naga atau apa di istana. Saya pikir waktu itu ya diskusinya soal itu gitu loh. Oke lah, kemarin kalian sudah pesta, udah dapat ini macam-macam. Aku nggak akan ngejar asalkan itu dikembalikan dan sebagainya. Asalkan apa yang kemarin jadi
dikorupsi dan sebagainya itu dikembalikan ke APBN. Tak pikir kemudian ya Patriot Bond itu ininya gitu loh. Saya setuju. Exitnya gitu. Kalau itu yang dilakukan dalam kerangka struktural yang benar, ya, seperti yang dilakukan tentang politik apartheid oleh Nelson Mandela, kita tentang korupsi, misalnya mau naga, 9 naga segala macam, tapi kan 9 naga, 9 hajinya juga kan nggak bersih-bersih amat juga, Mas. Gitu. Jadi artinya maksud saya, ini kan harus imparsial, Mas, bahkan terhadap dirinya sendiri. Harus semuanya kayak gitu. Harus semuanya. Jadi kan harus dilakukan investigasi total oleh penegak hukum di meja presiden. Presiden bilang, Apa sih yang kita lakukan kemarin gitu? Melencengnya di mana? ini loh, secara hukum kayak gini. Saya ingin membuat kesepakatan nasional seperti juga apartheid, Ya. Nelson Mandela. Ya. Ngaku dong. Ngaku. Gitu kan. Skemanya berarti harus dibalikin. Kalau enggak, saya akan melakukan penegakan hukum. Itu kan terstruktur. Kalau sekarang kan menurut saya nggak jelas, Mas. Nggak jelas itu karena kemudian perintahnya nggak seperti itu atau operatornya yang nggak jelas. Kalau ngelihat pidatonya kan meyakinkan sekali, Bang. Jadi kalau menurut saya kan Presiden mengatakan hutang-hutang itu akan saya bayar dengan uang-uang korupsi. Saya ingin mengatakan kepada Presiden, kalau Presiden melakukan investigasi, ya ternyata dalam proses WUS itu di cost overrun itu ada korupsi, Presiden kan bisa mengatakan ke China Development Bank, Ya. ini ada korupnya loh. Berarti kan haircut. Ya. Asal jangan dikit-dikit belum udah hidup Jokowi tadi ya. Ya, jadi menurut saya antara kata dan perbuatan Belum sinkron ya. Dan kalau orang mengatakan bahwa Purbaya seperti yang digambarkan luar biasa kan popularitasnya, harusnya dia punya keberanian itu dong. Termasuk keberanian mengatakan kepada Presiden, Pak, ini kita penegakan hukum aja. Dan Bang Yanuar yakin kalau Purbaya sebenarnya tahu isu-isu itu. Yang mana sih yang krusial itu? Atau memang dia sejauh ini cherry picking aja yang dikomentari atau ini yang nggak ada resiko secara politik pushback ke dia gitu. Menurut saya tahu, makanya dia bermain di isu itu. Isu itu juga menjadi isu yang ada di dalam pikiran publik. Tapi kan gini loh, Mas, ketika saya masuk saya kan gini, misalnya saya ngelihat Mas Win, Mas Win ini kelihatannya kalau ngerokok senengnya rokok coklat nih, gitu. Ngopi nggak pakai gula. Saya ngomong sama Mas Win, wah Mas Win, wah saya kemarin ada rokok coklat, ya kan, rokok kopi, Mas Win, wah luar biasa, karena chemistry tercapai. Tapi saya nggak pernah ngasih ke Mas Win rokok coklat sama kopinya. Ya. Kan kurang lebih gitu loh, Mas. Antara saya hanya sekedar sampean memahami itu aja kayak seneng gitu udah ini gitu. Antara saya mengentertain orang dengan isu psikologisnya, dengan saya menjawab tidak sekedar entertain. Ya saya menunggu waktu. Purbaya jangan cuma entertain dong, lakukan dong. Sejauh ini masih entertain ya? Ya sejauh ini ya tapi kita kasih waktu ya gitu. Bang Yanuar, seperti biasanya sangat menyenangkan. Banyak sekali yang bisa kita petik. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Thank you.